pemirsa, kembali lagi bersama saya Melita Ramawati dalam acara Talk Show Dharma Jaya Berbincang yang akan membahas soal Badan Eksekutif Mahasiswa yang bergerak di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Dalam dunia perkuliahan pastinya selalu berkaitan dengan organisasi yang berada di kampus. Organisasi merupakan tempat di mana para mahasiswa dapat berkumpul, bertukar pikiran, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengikuti organisasi, kita bisa belajar banyak hal, yang salah satunya bekerja sebagai tim. Membangun relasi yang akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baiklah, tak perlu lama-lama, marilah kita sambut narasumber kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke, baiklah. Kali ini saya sedang bersama Presiden dan juga Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Halo Pak, sebelumnya boleh nih kenalan ke pemirsa semua yang ada di rumah nih. Oke, baik ya. Oke. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kenalkan diri ya, nama saya Rahmat Afuddin yang saat ini masih alhamdulillah dipercaya sebagai Presiden BEM Dharma Jaya satu periode ke depan, tepatnya 2021-2022 gitu. Dan di sini saya juga bersama wakil saya, kepada wakil saya. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah dan saya dipercaya sebagai Wakil Presiden dari Rahmat untuk di BEM, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Yai Rahmat dan juga Yai Asep nih yang udah nyempetin hadir di acara Dharma Jaya Berbincang kali ini. Sebelumnya apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, berbicara tentang Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas dan juga tingkat institut. Nah, pertanyaan saya tuh gimana tuh Kak perasaannya nih udah kepilih sebagai presiden dan juga wakil presiden BEM nih ya? Bisa dibilang senang ya? Ya, alhamdulillah senang lah. Ya, senangnya ya bersyukur lah gitu. Bersyukur. Istilahnya ya ke depannya ya agak was-was sedikit gitu kan. Tapi yang kemarin alhamdulillah bisa Dapat dipercaya gitu. saya gitu. Tapi agak sebenarnya jalanin aja gitu ya Kak ya. Ya, betul. Menurut tadi kan kita udah ngebahas, aku juga ngebahas soal organisasinya Kak ya. Jadi menurut Kak Asep dan juga Kak Rahmat nih, penting nggak sih Kak mahasiswa itu memiliki organisasi di kampus gitu? Saya. Oke. Oke. Menurut saya sangat penting seorang mahasiswa mengikuti sebuah organisasi di kampus. Karena kita di mahasiswa ini kita tidak dapat mengambil semua ilmu itu ada di dalam kampus doang, tetapi harus ada di organisasi. Terutama di organisasi ini kita mendapatkan banyak relasi, keluarga baru, itulah yang paling utama. Jadinya banyak banget ya Kak ya yang kita dapetin dari kita mengikuti organisasi-organisasi itu. Ya, betul. Nah menurut Kakak nih, fungsi utamanya nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai apa? Bagi saya, kita sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu fungsi utamanya itu menjalankan tugas-tugas pokok yang ada di GBH PKU yang telah dibuat oleh badan atau MPM Dharma Jaya begitu. Oke. Jadi kita tuh jalani yang ada di GBH PKU dan juga ada beberapa tambahan ya Kak ya. Ya. Oke. Mungkin untuk tugas dan tanggung jawab BEM itu lebih kemana tuh Kak? Lebih ke interasi ya. Interasi ya. Jadi kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebenarnya kita itu punya tugasnya masing-masing. Nah, kalau untuk di BEM, kita di sini kan harus ada fungsinya nih. Apa sih BEM itu? Untuk apa kinerja BEM itu ke depannya itu mau bagaimana? Nah, kita tuh balik lagi. Jadi di BEM ini sebenarnya kita itu menampung aspirasi seluruh mahasiswa. Tentunya yang ada di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Nah, di situ semua aspirasi mahasiswa maupun mahasiswa yang mungkin bisa dibilang aktif atau belum menemukan organisasi yang ingin dia tuju ataupun di organisasi-organisasi kemahasiswaan, di situ kita menampung semuanya.
gitu. Dari kita melihat, memantau mana mungkin ada basic atau skill dia bisa ditempatkan di mana sesuai dengan minat dia. Jadi di situ. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa nih sharing-sharing ke Benar. BEM-nya gitu, Betul, langsung betul, kayak betul. mulai nanya gimana sih passion saya ini di mana. Betul. Gitu. Karena bakal ada yang naungin juga ya Kak ya. Ya, ada yang juga. Nah, kenapa sih Kak di dalam kampus itu harus ada yang namanya BEM menurut Kakak? Eh, menurut saya, kenapa harus adanya BEM? Karena kita di sini ada sebagai jembatan, bagi para mahasiswa baik yang ada di UKM maupun yang tidak mengikuti organisasi di mahasiswa untuk menyambung apa yang ada aspirasi mereka tadi yang kita sampaikan kepada pihak kampus Dharma Jaya. Itulah mengapa harus adanya BEM. Karena kalau tidak ada jembatannya, mereka bingung mau ke siapa nanya hal-hal seperti itu. Oke, jadi tempat ngadunya mahasiswa lah ya bahasanya gitu ya. Bisa itu sih. Nah, biasanya tuh kan kalau di BEM-BEM itu pasti ada tuh jajaran dan jajarannya. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih, jajarannya apa aja nih Kak di BEM sendiri tuh? Ada, kita punya menteri ya. Punya Yang itu jadi menteri ini fungsinya ada di supnya masing-masing. Contohnya kita punya ada 8, total ada 8, sekretaris bendahara 2 dengan kita berdua. Oke. Tapi untuk menteri-menterinya beda lagi gitu ya. Beda. ada voksinya masing-masing dan itu juga kami rangkai dalam satu kabinet gitu. Istilahnya ke depan harapan karena kabinet juga ada harapan kami orang. Oke. Berarti kalau untuk menteri-menterinya sendiri itu diambil dari organisasi-organisasi yang sebelumnya pernah diikuti. Iya, Ya betul. betul. Jadi mereka itu perwakilan ya kayak. Perwakilan. Oke. Nah untuk kedepannya nih gimana nih BEM nih? Apakah ada Apanya untuk mana gimana? Banyak nih. Depan- Ya gimana nih banyak bener nih. jalan aja gitu ya kayak Ya. Bismillah. Semoga aku juga berdoa semoga nanti kedepannya selama satu periode itu tidak ada Iya. kendala sama sekali. Kalau bisa kita bisa kerjasama kolaborasi antara organisasi kemahasiswaan yang ada di Dharma Jaya gitu loh untuk BEM juga. Jadi kita juga mempermudah untuk apa namanya kayak salur menyalurkan dari minatnya mereka juga bisa itu juga dari organisasi kemahasiswaan juga yang lainnya bisa gitu saling kerjasama. Yang penting kan ini apa namanya komunikasi yang efektif aja lah untuk kita semua. Mungkin gitu aja. Lebih ke komunikasi berarti ya Kak ya. Jangan sampai putus sama sesama antara organisasi karena itu bahaya banget gitu ya. Benar. Oke. Baiklah pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang Badan Eksekutif Mahasiswa yang bergerak di bidang di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah ini. 30 detik. Baiklah pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi wadah seluruh mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang memiliki banyak bakat di bidang ilmu pengetahuan dan juga kesenian. Badan Eksekutif Mahasiswa juga menjadi jembatan penghubung antar mahasiswa dan lembaga. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai sarana mahasiswa kepada pihak lembaga untuk mewujudkan aspirasi mahasiswa. Betul Kak? Betul. Benar banget. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai jembatan juga ya Kak ya, Benar. betul yang tadi Kak Ahmad bilang. Kalau untuk program kerja nih Kak, apa nih Kak yang udah berjalan nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa nih? Kalau program kerja yang udah tersusun ya udah terencana itu kita belum ada, cuman ada yang terdekat. Tapi kalau untuk dari progres kita selama kita dilantik itu udah ada beberapa kayak dari rapat mingguan kita, terus tuh rapat pertemuan sama Orkem, terus tuh juga ditambah kita udah open recruitment ya. Ada rekrutmen. Untuk eksekutif muda ya? Untuk calon masih calon. Oh, Eksekutif Calon. muda. Karena mau masuk eksekutif muda juga kita harus ada Seleksi. juga tahapannya. Kalau untuk yang daftar itu harus dari mahasiswa baru atau dari semester-semester atas tuh bisa gitu Kak? Kalau namanya eksekutif muda ya mungkin dari yang mahasiswa baru ataupun di semester
terakhir kemarin semester 3. Oh gitu. Nah tapi ada nggak sih Kak kendala nih sampai saat ini tuh selama ngejalanin program kita pemilihan segala macam tuh ada nggak sih yang susah gitu? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada sih, Nggak bisa ada. diatasi semua. Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan Bisa berjalan. lancar. Nah kan karena ini kita pandemi lagi nih Kak, Ah. kayaknya tuh kita bau-baunya nih bakal pandemi gitu ya. Iya. Ada nggak sih Kak Prokja BEM tuh yang sampai pandemi saat ini tuh belum terlaksana gitu? Kalau kita nggak tahu yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau misalkan kita nanti berharapnya kita itu semuanya offline sih ya. Karena Amin. amin kita semua juga maunya offline dan gitu nggak mau online sih sebenarnya biar ada effortnya sendiri dari kita. Nah kalau misalkan ada online itu mungkin kita harus punya inovasi baru juga loh dari kitanya, dari khususnya dari BEM. BEM-nya ada. Kita memutar kembali gimana caranya program kerja yang udah tersusun rapi sama kita terlaksana tepat waktu, dan kita udah tahu gitu, kita kan hybrid juga bisa, kita tahu teknologi juga bisa diandalkan gitu loh, jadi mungkin kita alihkan ke online. Oke, jadi buat dua konsepan ya Kak ya, Benar. jadi ada online dan juga offline. Nah, sejauh ini nih, Kak, ada nggak sih Kak departemen yang menjadi fokus utama? Mungkin karena prokerjanya paling banyak gitu, atau karena banyak kendala gitu. Kayaknya nggak ada ya Pak ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau misalkan untuk khusus ya, untuk dikhususan ini kita nggak ada, karena kita kan sama semua. Mungkin kalau untuk banyaknya yang dinaungi itu ada, kita namanya Mendagri. Dalam negeri itu kita naungin 75. Oh, Itu yang banyak menaungi, bukan untuk program kerja yang dikhususkan banget, itu nggak ada sih. berarti Mendagri itu lebih ke naungin hima-hima yang ada Betul, di betul. Brawijaya gitu. Iya. Menaungi hima-hima dan khususnya masyarakat yang tidak bergabung di hima juga. Itu. Oh, jadi kita bisa bilang ke Mendagri juga. Iya. Bisa. Gitu. Untuk membantu kaderisasinya juga sih, karena kita tahu kan minatnya sekarang tuh udah mulai berkurang mahasiswa. Iya, betul banget. Sekarang mahasiswa tuh kurang aja berminat untuk masuk dalam organisasi. Ya, Padahal di dalam organisasi itu penting, Penting banget. Karena setahu aku juga ya Kak ya, di dalam akademi itu kita nggak dapetin non akademinya. Iya, Skillnya benar. itu kurang gitu. Iya. Jadi kita cuma dapat pembelajarannya doang. Oke, mungkin tahun ini ada nggak sih Kak nih prokja baru nih yang bakal dilaksanain tahun ini, atau sebaliknya gitu ada prokja yang belum terlaksana bakal dilaksanain? Ada, Ada banyak. mungkin untuk di tahun ini kita ada gebrakan-gebrakan yang lumayan cukup baru sih ya. Kayak contoh LKMM itu udah ada. Kita paling bentar lagi nih, yang terdekat ini adalah LKMM. Itu udah ada ya, Udah cuman ada. belum terlaksana Terlaksana beberapa tahun tahun lalu, dan akan kita insya Allah kita terbitin lagi di tahun ini, kita jalanin lagi. Terus ada lagi yang baru, kita kayaknya ada event Ya ada event-event. event tahunan. Ya departemen ada. Setiap departemennya ada event tahunan, dan ditambah lagi mungkin di seni juga nanti kita ada, insya Allah kalau misalkan terlaksana itu ada namanya pensi. Oh, ada pensinya gitu. Itu pensi dapat diikuti semua organisasi atau cuma kesini aja gitu Kak? Semua. Kita maunya itu semua Terbuka untuk umum juga Mm-mm, atau khusus benar. dari Dharma Jaya? dari Dharma Jaya, dan itu untuk umum. Oh, keren banget. Semoga terlaksana. Seperti dan pandemi. dan juga pandemi ini semoga cepat berlalu ya Kak. Ah. Apalagi tuh sekarang kita dengar-dengar tuh ada pandemi virus baru tuh Varian baru. bahaya. Jadi untuk teman-teman semua nih mungkin bisa jaga kesehatan, apalagi yang cuacanya pancaroba seperti ini. Iya betul. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa sih yang menjadi kriteria utama untuk menjadi anggota atau jajaran menteri di Badan Eksekutif Mahasiswa? Untuk kriteria dari kami berdua, kami yang sempat berdialektika berbincang, yang fokus terutama adalah di bidang administrasi. Sama dia kriteria yang kedua yaitu pernah mengikuti organisasi yang benar-benar dari organisasi di Dharma Jaya. Jadi dia orang yang harus mengerti tentang organisasi terlebih dahulu. Ya, jadi tidak semena-mena dia tidak pernah berorganisasi tiba-tiba masuk jadi menteri, itu tidak misalnya yang kita naungin itu bukan hanya mahasiswa biasa, tapi yang kita naungin adalah mahasiswa yang berorganisasi. Yang luar biasa Yang luar pastinya biasa. Kak ya. Makanya itu tadi kita kriterianya yang pertama di bidang administrasi, yang kedua dia pernah berorganisasi. Oke. Jadi untuk jadi di bidang administrasi itu nggak asal ya Kak ya gitu. Tapi kan semua itu kerjanya sama-sama. Jadi untuk kru itu bekerja sama dalam tim itu penting banget gitu. Terus gimana nih Kak cara kalian berdua nih untuk mempertahankan sumber daya yang bermutu untuk menjadi sasaran
kabinet menteri. Jadi kayak misalkan kan sekarang tahu nih mahasiswa baru itu susah banget untuk mengikuti organisasi-organisasi. Nah, jadi tuh gimana nih untuk sumber daya manusianya nih supaya mereka tuh berminat masuk ke dalam organisasi. Itu di kaderisasi ya. Cara pengaderisasian. Cara pengkaderisasinya itu, jadi kita tuh mungkin di Orkem ataupun di BEM sendiri punya cara masing-masing gitu untuk kaderisasinya. Jadi gimana caranya menarik minat gitu mahasiswa, yang kita tahu minat mahasiswa itu sekarang udah berkurang. Nah, kita harus cari tahu nih mereka ini sebenarnya passionnya gimana, mereka ini maunya itu dan senangnya gimana untuk ngejalanin itu gitu. Jadi nggak melulu prokja. Oke, jadi harus seneng-senengnya dulu Iya, gitu ya, seneng-senengnya kasih tahu juga. yang senengnya dulu. Sambil belajar. Dan kita cari tahu juga penyebab mereka masuk apa. Kita cari dulu, kita selidikin. Habis itu kita keluarkan formula baru untuk cara pengaderisasian baik di BEM sendiri dan di organisasi-organisasi di Darmajaya. Karena saya rasa 2 tahun ini memang seperti itulah yang kita rasakan, karena mungkin mereka terlalu nyaman dengan dunia online mereka. Itu kita formula itu yang akan kita kembangkan nanti. Karena pandemi juga ya, jadi udah mager gitu ya di rumah aja gitu kayaknya. Rebahan aja deh. Padahal banyak banget kan ilmunya. Nah, untuk kedepannya nih BEM sendiri kepengurusannya itu gimana nih Kak? Gimana kepengurusan untuk perjalanan kitanya? ceria. Mungkin kita lebih banyak sih sebenarnya kita diskusi ya. Yang pasti itu kita diskusi dari kitanya dulu. Terus tuh kita tuh mecahin masalah sih untuk ke tiap-tiap kabinet, tiap-tiap menterinya itu untuk ke departemen yang dia naungin gitu. Jadi gimana caranya kita juga harus mendapat chemistry dari kita sendiri, kita membentuk keluarga kecil di Badan Eksekutif Mahasiswa, kita bisa merasakan kekeluargaan itu, solidaritas itu, biar kita juga kalau bisa masing-masing punya leadershipnya juga ya, jiwa kepemimpinan juga, kita juga disiplin dari waktu. Nah dari situ mungkin hal-hal kecil kayak gitu bisa mempererat kita semua sih ya. Keluarga itu. Kan dari menteri-menteri itu dari organisasi-organisasi yang berbeda nih Kak. Ada kesulitan gak sih Kak kayak harus nyatuin nih dari berbagai organisasi menjadi satu gitu? Kalau dibilang sulit mungkin ya pasti ya, namanya kita itu bertemu, mereka tuh baru bertemu juga baru. Mungkin udah kenal sebelumnya, udah tahu aja, cuman belum tahu gimana sifatnya, pola pikirnya gimana. Karena kita untuk nyatuin beberapa kepala ini kan pasti susah. Nah itulah bertahap. Mungkin dari situ. Mungkin dari pertemuan-pertemuan diadainnya, terus kayak ketemu kemana aja, jalan-jalan, bahasanya itu sharing-sharing sekalian gitu. Jadi nggak terlalu tegang juga gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya Kak, kita break sejenak dulu nih. Tapi jangan kemana-mana nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah, karena kita bakal balik lagi.
Sebelumnya nih tadi kan Kak Rahmat dan juga Kak Asep nih ngomongin soal eksekutif muda nih. Nah, betul, mungkin betul. bisa nih kasih tahu ke pemirsa semua itu gimana caranya biar bisa jadi eksekutif muda. Atau ada pendaftaran atau gimana itu. Udah ada ya pendaftaran. Kita udah mulai dari kemarin tuh udah membuka pendaftaran. Itu caranya tinggal daftar aja, isi formulir yang udah kita sediakan di Google Form. Terus tuh kalau untuk jadi eksekutif muda atau calon ya tinggal ngisi aja. Tinggal ngisi. Oh iya, Tinggal masuk aja. calon dulu ya. Untuk jadi Ngisi calon aja. eksekutif muda. Kalau untuk calon eksekutif muda ya tinggal daftar aja. Kita nggak ada kriteria khusus kalau untuk calon. Nah, kalau untuk menjadi eksekutif muda di situ kita punya kriterianya. Di situ kita seleksi. Jadi nggak semua juga bisa masuk gitu. Karena ada tahapan. Yang pertama juga ada tahapan. Kedua ada namanya seleksi kan. Seleksinya itu mungkin dari seleksi dari kita. Dari kami, dari pendapat-pendapat para menterinya itu seperti apa. Karena yang nilai itu bukan kita berdua aja, menterinya, terus ketika apa ya, pihak mahasiswa juga melihat mereka seperti apa, begitu baru kita angkat menjadi badan eksekutif mudanya. Oke, mungkin untuk calon nih anggota eksekutif muda nih harus ada organisasi yang diikuti sebelumnya nggak sih Kak? Kalau misalkan ini namanya masih eksekutif muda ya. Masih calon sih. Masih calon mungkin kalau misalkan dia udah lagi aktif ya monggo nggak apa-apa gitu. Cuma nanti ketika dia udah menjadi eksekutif muda berarti mau nggak mau dia harus melepaskan itu. Oh, harus memilih salah satu lah ya. Dan di prosesnya juga dia lebih intens di mana nih gitu. Kita harus lihat juga nggak cuma dari keaktifan dia juga di situ, cuman dari kita ada namanya diskusi ya, diskusi juga untuk itu. Terus tuh ada juga materi juga di situ dia ngikutin berapa kali gitu. Terus tuh ada program kerja kita punya event. Nah dia udah ngikutin event kita berapa kali juga. Di situ dilihat dari keaktifan kita dia di BEM gitu, di Hima. Berarti dilihat dari dia keseharian mengikuti organisasi Iya, itu benar, ya. betul. Mungkin nggak cuma untuk BEM doang kali ya kayak semua organisasi semua. pasti Kayaknya semua kayak kayak gitu. gitu bro, ada seleksinya Iya. gitu. Selepas dari seleksi alam ya. Ya, lepas dari seleksi awal. Karena emang paling banyak tuh seleksi alam. Tapi kalau untuk eksekutif muda itu sendiri berarti nggak ada syarat tertentu gitu ya kak ya untuk calon anggota. Kalau calon nggak ada. nggak ada sih, karena tinggal daftar aja karena minatnya itu. Di situ lebih baik kita belajar bareng gitu lah. Jadi ketemu nih, kelihatan di mana nih yang untuk layak benar-benar jadi eksekutif muda. Oke. Kalau itu juga misalkan kita udah masuk nih ke calon anggota eksekutif muda, itu bisa juga tuh nanya-nanya kak, kayaknya aku tuh punya nih passion di sini, enaknya masuk mana ya gitu. Mungkin bisa. Gitu, ya, Kak. Sebenarnya bisa. Karena BEM juga kan untuk ngadu ya. Iya, betul, Kita, betul. aku tuh bagusnya di mana gitu. Betul. Kalau Kak Asep sendiri nih, dulu dari organisasi mana kalau boleh tahu? Dulu ya, dari sini. Oh. Dari sini. Dari CFC. Dari DCS. Kalau Kak Rahmat sendiri? Kalau dulu background saya dari himpunan mahasiswa sistem komputer. Oh, dari himanya. Iya, dari Hima. Oke, mungkin untuk teman-teman semua nih yang tahun depan bakal gantiin Kak Asep dan juga Kak Rahmat ditunggu gitu ya. Emang kalau misalkan untuk jadi Presbem dan juga Wapres itu harus dari organisasi? Wajib. Wajib. Karena di situ ada beberapa syarat yang memang ada rekomendasi dari masing-masing UKM atau himanya. Begitu, karena ada surat rekomendasi itulah yang kita akan bawa ke nanti KPU. Ke komisi ini KPU-nya diseleksi berkasnya di sana. Gitu. Jadi saran-saran dari teman-teman semua dan juga kemahasiswaan pastinya ya kayak. Oke. Kalau untuk biasanya ada tuh MPM tuh Kak. Ya, Kalau betul. MPM itu lebih kemana tuh Kak? MPM itu kita itu dinaungi juga sama MPM ya. Kita di bawahnya MPM, karena MPM kan lembaga tertinggi di kampus Dharma Jaya, jadi dia yang mengawasi program kerja kita dan mereka yang buat GBH-PKO yang kita jalankan ini. Begitu. Mereka yang buat, kita yang jalankan, karena MPM ada suara mahasiswa yang ada di undang-undang itu kita yang jalankan. Berhasil atau tidak begitu. Jadi mungkin mahasiswa juga bisa tuh ngasih inspirasinya ke MPM dan langsung disalurkan ke BEM. Biasanya nih Kak, ada nggak sih kalau BEM sendiri tuh misalkan mahasiswa pengen nih gini terus nanti turun kan dari Wapres dan juga Presnya ke menteri-menterinya, itu diturunkan secara tergantung misalkan dia mau mendagri nih berarti langsung turun ke menteri mendagrinya tentang hubungan kan berarti di dalamnya. Berarti
Itu dilakuinnya sama Mendagri aja atau seluruh dari menteri-menterinya? Kalau untuk turun ke lokasi itu setiap menteri itu mereka setiap hari itu nggak datang sekali itu mereka turun ke bawah begitu. Jadi melihat kondisi keadaan di bawah seperti apa. Ngecek lokasi juga Cek kayaknya. lokasi juga kegiatannya seperti apa, berjalan dengan lancar atau tidak, karena tugas pokok menteri adalah mengawasi dan membantu UKM yang dinaungi apa aja permintaan dari UKM itu kita bantu. Jadi lebih memperhatikan apa yang dinaungi dia gitu ya Kak ya. Benar. Oke, kalau boleh tahu nih ada menteri apa aja tuh Kak di dalam BEM itu? Kita ada Enam. Mendagri, terus tuh Menteri Luar Negeri, Betul. terus tuh kita juga ada Menteri Keagamaan, Sosial, Seni, terus tuh kita punya Humas juga, terus tuh ada Menteri Penalaran. Kalau untuk Menteri Penanaman dan Keilmuan itu sendiri tuh Kak, dia tuh ngapain aja biasanya? Itu sama kayak menteri-menteri lainnya, jadi itu tuh cuman namanya itu dipisahkan dari departemennya masing-masing aja. Nah, kalau misalkan kerjanya itu sama aja, semua menteri itu sama, cuma yang dinaungi berbeda gitu. Jadi menteri-menteri itu diambil dari mereka tuh sebelumnya organisasi Iya, apa? benar. Berarti nggak jauh dari mereka organisasi. Ada kesulitan nggak sih Kak biasanya tuh? Ataupun misalkan ada nih menteri yang melenceng gitu, bukan dari Melenceng menteri ini, gimana? tiba-tiba ke sini gitu. Enggak sih, sebenarnya kita lebih nekenin dari job desk dia. Jangan tanggungan dia di mana. Menteri dia tuh sebagai menteri naungin apa, departemen dia tuh apa. Nah, dia lakuin. Ketika emang ada kendala, suatu kendala yang buat dia nggak bisa naungin, mungkin bisa di backup. Gitu. Itu sih, kayak gitu. Bisa sharing dengan menteri lainnya, begitu kan. Misalnya ada masalah di bawah, sharing dulu mereka sama menteri saya sama menteri. Mungkin masalah di bawah itu selesai sama mereka sendiri. Gitu. Jadi emang menaungi apa yang harus dinaungi gitu ya Kak ya. Oke, mungkin kalau untuk menteri sendiri nih, ada rekomendasi dari organisasi itu sendiri atau emang dari pres dan juga wapres yang memilih? Itu tuh harus ada rekomendasi sih. Sebenarnya kalau ketika rekomendasi itu udah ada, ya mungkin nanti bisa kita seleksi dengan kriteria kita. Karena kita kan untuk sebagai menteri punya kriteria khusus. Itu minimalnya itu tahu dari administrasi. Gitu. Dari surat-surat ya lebih. Surat-surat Proposal gitu. Karena emang itu tuh yang untuk Riskan. agak sulit sebenarnya. Benar. Revisi Dan kan. untuk administrasi juga kita bukan tentang surat menyurat doang, tapi administrasi bidang keuangan. Kita riskan juga sih kita Nah, keuangan. itu kalau keuangan tuh ya agak sinis sedikit. Apalagi kita di UKM Hima kita harus mencari uang. Oh iya betul. Kayak semua organisasi harus punya uangnya deh. Iya. Ada danusnya. Kalau nggak ada Masing-masing. danusnya kayak nggak jalan program-programnya. Oh iya Kak, tadi kan ada menteri kesenian ya. Iya. Kesenian itu berarti lebih ke bidang-bidang kesenian yang kayak kombi dan segala macam. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan nih teman-teman semua nih yang mau ngadain acara misalkan dari kesenian nih, mau ngadain acara mungkin bisa sharingnya ke menteri kesenian Menterinya. dulu gitu. Oke, dan untuk biasanya tuh aku pernah nih ngajuin kayak proposal segala macam itu revisinya ke BEM, ke Wapres atau ke presidennya nih? Nah, kalau untuk proposal ya, proposal itu menterinya. ke menterinya. Jadi ntar menterinya yang naungin, menterinya yang bimbing juga apa yang salah gitu, apa yang harus direvisi. Baru nanti kita bisa masuk ke kemahasiswaan, nanti di kemahasiswaan lagi di cross check lagi gitu. Oh, jadi harus ke tergantung kementeriannya ya? Iya, Kan departemennya. Departemennya langsung kembalikan ke mereka. Ya nggak mungkin dari penerangan keilmuan ke bahasa kan agak susah. Sama ya sama keilmuan bahasa. Sama aja itu, bahasa sama di Plus safety. dikit. Iya. Oke, mungkin kayaknya itu aja kali ya kita ngobrol-ngobrol di Dharma Jaya Berbincang kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk Kak Rahma dan juga Kak Asep yang Sama-sama. udah ngeluangin waktunya datang ke acara kita. Mungkin di next time kita bakal ketemu lagi. Atau di next time bakal naik lagi. Aduh. Lihat saja nanti lah ya. Kita lihat jalan ke depan. Jalanin dulu yang Iya. sekarang. Baru pikirkan yang nanti. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak ya. Yang udah kita obrolin. Mungkin nanti untuk teman-teman semua nih ada yang mau ngajuin pertanyaan tuh bisa banget main ke Secret BEM-nya. Main aja ada di gedung D2 3. 23.
deket lah ya dari PMB itu di depan PMB gedung itu. Jadi teman-teman semua yang mau daftar, mau main dan juga sharing-sharing bisa banget. Sama ini nih, jangan lupa kunjungin IG BEM Dharma Jaya dan silakan untuk teman-teman yang mau mendaftarkan ke Badan Eksekutif Eksekutif Muda, silakan daftar ke link apa? Ada di linknya, kita udah ada di postingan atau mungkin ada di snapgram juga, bisa langsung aja dikunjungin bem.dharmajaya. Nah di situ kita udah ada flyer kita untuk pendaftaran calon anggota eksekutif muda, bisa langsung kunjungin aja. Oke. Kami tunggu pendaftarannya sampai tanggal 28 Februari. Berarti masih sekitar ya bentar lagi lah ya. Ya, 2 minggu lah. Oke, aku semoga berdoa nih, semoga untuk BEM Amin. kedepannya berjalan dengan lancar di periode 2021 dan 2022. Amin. Gak kerasa udah kita ada di penghujung acara nih Kak. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Saya Melita Ramawati, mohon pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.